berdoa. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan lagu pujian. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita berdoa. Allah, Bapa, Bunda Maria, terima kasih atas hari baru dan semangat baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk aktivitas yang akan kami lalui pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat, berkah, dan bimbingan pada hari ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Fransispa yang hari ini berulang tahun. Limpahkan berkat-Mu untuk mereka. Amin. Dari Injil Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa yang dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur itu dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu pada petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, dan kita miliki warisannya. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini, Yesus menegur dengan perumpamaan mengenai pekerja yang menggarap kebun anggur yang dibuka oleh seorang tuan. Namun, pekerja itu justru merampas apa yang menjadi milik tuan. Mereka bahkan menyiksa dan membunuh utusan tuan itu. Perumpamaan ini sungguh menampar para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Karena sebagian besar dari mereka adalah pemimpin agama, namun justru mengambil keuntungan untuk pribadi mereka. Peringatan dan teguran Yesus ini menjadi refleksi bagi yang mempersembahkan diri dalam tugas-tugas pelayanan, baik gereja maupun di tengah masyarakat. Melayani dimanapun sungguh sangat baik, namun pelayanan ini harus disadari dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Tanda-tanda pelayanan seperti para penggarap kebun anggur adalah mudah tersinggung kalau tidak didengarkan, marah kalau tidak disebut, jengkel kalau ada yang melangkahi, sakit hati kalau tidak ada yang memuji. Akhirnya, tidak ada sukacita dalam pelayanan.
Marilah menjadi pelayanan yang penuh sukacita. Hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Jangan merampas kemuliaan Allah. Pada Jumat pertama ini, marilah kita memohon pada Tuhan Yesus agar menjadikan hati kita seperti hatinya yang Maha Kudus, hati yang lemah lembut dan penuh kasih dan sukacita. Allah Bapa, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Santo Fransiskus Assisi, Doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih telah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yesus menari